Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky hari ini itu mulai sidang pertama, sidang perdana ya, sengketa pemilu legislatif. Dan ada 3 panel ya, 3 panel hakim masing-masing. Dan yang menarik ini kan sekarang Paman Usman mulai bersidang lagi. Tapi saya lihat kalau saya amati di media sosial, di pemberitaan-pemberitaan media, kelihatannya publik kok nggak peduli lagi dengan persidangan Mahkamah Konstitusi ini. Atau mereka udah nganggap nggak perlulah ada Mahkamah Konstitusi itu gitu. Iya, itu bagi publik itu sudah di screen out, itu screen off dari radar politik. Mau siapapun yang ada di Mahkamah Konstitusi sekarang itu nggak penting lagi, nggak ada gunanya itu. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah melecehkan dirinya sendiri itu melalui peristiwa kemarin. Dan apapun yang dilahirkan atau disidangkan di mahkamah itu udah nggak ada gunanya tuh. Karena orang sekarang nunggu sikap Megawati untuk memulai dinamika politik baru, bukan lagi lewat Mahkamah Konstitusi, tapi mulai hak angket. Jadi kita mesti pindahkan fokus itu sambil minta Ibu Mega untuk mempercepat proses politik penyelidikan terhadap cawe-cawe Jokowi dalam bidang politik terutama tuh. Jadi kalau ya kita masih tahu mungkin P3 masih berupaya untuk cari sisa-sisa suara lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tahu ya mau dicari nggak dicari yang nggak ada gunanya lagi kan. Karena yang kita pentingkan adalah menilai apakah Gibran itu layak dijadikan sebagai cawapres atau bukan. Cuman itu sesungguhnya. Yang lain mah soal remeh-temeh. Karena ini soal nilai, soal paradigma tuh. Jadi begitu paradigmanya pindah dari sekedar soal teknis pembuktian ya udah nggak ada gunanya. Nah, pada titik itu kita sekaligus menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah konstipasi itu. Jadi tidak mampu mencerna demokrasi itu. Jadi sembelit terus dia tuh. Iya, ya. Jadi saya kira ini kesempatan dong ya, Bung Rocky. Kalau kemarin itu ketika di Sirekap itu kan benar-benar PS itu di watch betul oleh publik. Jadi gerakan apapun di watch ya, sehingga kemudian manuver mereka untuk loloskan mereka ke parlemen kan gagal gitu. Jadi sekarang saya kira kalau mau bermanuver di Mahkamah Konstitusi ini kesempatan bagus karena orang udah nggak peduli gitu. Mau lolos mau nggak peduli gitu. Ya, apa pentingnya sebetulnya suara P3 di situ? Orang nggak peduli lagi itu. Karena sekali sekali lancung ke ujian seumur hidup orang nggak percaya. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu akan jadi stempel yang nggak ada maknanya lagi kan. Nah, kita mau tunggu P3 dihasilkan kembali oleh 5 hakim yang udah pasti kan dicawek-cawekin lagi oleh Jokowi kan. Jadi tetap kita duga dengan kuat bahwa pembusukan di Mahkamah Konstitusi sebaiknya diteruskan aja. Nah itu hanya itu caranya untuk memulihkan kembali marwah dari mahkamah itu. Jadi dibusukkan semuanya itu, termasuk sidang-sidang pembuktian yang sekarang lagi dituntut oleh atau lagi didalilkan oleh P3. Ya, iya, iya. Ya, berkaitan dengan PSI juga begitu yang saya sebut ya. Saya kira terserah deh mau PSI lolos mau enggak terserah deh gitu ya. Karena nggak ya orang bahkan partai-partai udah nggak dianggap kok. Jadi publik bersiap-siap untuk melihat dinamika baru, yaitu keinginan untuk menonton bagaimana kebijakan ekonomi politik di era Pak Jokowi itu akan berhadapan dengan sinisme publik. Karena setiap kali sidang kabinet pasti Pak Prabowo akan didampingi oleh wakil presidennya. Dan semua orang akan menganggap oke, ini adalah dia pasangan yang sebenarnya dipaksakan, tapi berlagak besar-besaran di depan televisi kan. Dan orang akan menilai bahwa Indonesia sebetulnya tidak layak memamerkan kekonyolan semacam itu. Jadi setiap minggu akan ada sidang kabinet, setiap minggu pers akan meliput hasil sidang, di samping Prabowo berdirilah Gibran. Nah, kita nggak tahu Gibran mau ngomong apa tuh. Kan itu yang udah kita duga dari awal. Jadi pembusukan itu memang harus terjadi demi hukum alam. Dan nggak mungkin lagi kita berharap bahwa ada ide baru dari dalam kabinet. Satu-satunya ide dari kabinet adalah meneruskan kebijakan Jokowi. Kan gampang kan. Jadi setiap kali Pak Prabowo ngomong atau Gibran tambahin, ya pasti ya wartawan nulis, ya udah nggak perlu didengar. Karena itu hanya kelanjutan dari Jokowi yang kita udah tahu bahwa gagal semuanya. Ya, ya. Dan ini yang anehnya memang itu partai-partai politik termasuk P3 misalnya ketika ditanya oleh wartawan, ya memang belum ada tawaran dari Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian ditawarin bergabung itu kan juga merupakan sebuah kehormatan. Menurut saya aneh ada partai-partai yang sudah tidak lolos parlemen pun yang mimpi bergabung dengan Pak Prabowo gitu. Kenapa nggak mereka konsentrasi bagaimana membangun kembali partai politiknya sehingga pada pemilu yang akan datang mereka bisa bertarung lagi. Dan kita tahu kan seperti P3 ini kan punya segmen tersendiri sebenarnya yang selama ini nggak dia rawat saja gitu.
Ya, itu masalah P3 tuh. Dia tidak berupaya untuk berdarah-darah lagi membangun dari bawah tuh. Sekarang nunggu diundang oleh Prabowo. Yang sebetulnya juga orang tertawa. Loh, Anda kan gagal di dalam pemilu, ngapain kita diundang? Apalagi kalau Prabowo undang itu makin makin konyol lagi kan. Apa pentingnya di situ toh? Toh representasi dari P3 itu udah hilang. Jadi ngapain nggak punya representasi di legislatif tapi punya kursi di eksekutif. Satu-satunya keterangan orang masuk eksekutif tanpa kursi legislatif karena dia adalah profesional, itu boleh. Tapi kan P3 tuh ikut dalam pemilu. Jadi kalau gagal dalam pemilu ya udah tutup buku aja kan dan mulai mengatakan bahwa kami sebaiknya konsolidasi partainya. Kenapa P3 gagal misalnya, itu juga pertanyaan karena dari awal P3 main-main secara ideologis dengan PDIP, apa namanya tuh, Sandi dikirim untuk membujuk PDIP atau PDIP menerima P3. Jadi mereka yang betul-betul mengerti bahwa Ka'bah itu satu lambang dari perjuangan keislaman, itu akhirnya melihat bahwa P3 akhirnya bermain-main dengan nilai sekuler. Kan itu bukan nilai P3 yang sekuler kan. Nah itu yang menurut saya itu penyebab kenapa P3 nggak bisa lolos threshold. Yes, oke. Nah, sekarang kita bicara soal yang lain yang lagi rame banget Bung Rocky juga ini di media sosial banyak disoroti ini karena orang kemudian melihat tanda-tandanya bahwa nepotisme itu betul-betul sudah sekarang kalau dalam bahasa bangsa ini itu katanya tidak lagi malu-malu menunjukkan dirinya. Ini heboh soal sebenarnya udah berapa hari yang lalu ya soal Bobi Nasution ini menantunya Pak Jokowi yang mengangkat pamannya sendiri menjadi PLH Sekda di Kota Medan. ini di media sosial ramai sekali karena mereka kemudian dapat bukti, oh betul-betul ini memang betul-betul mulai bangun dinastinya. Jadi bukan hanya mertuanya tapi menantunya juga ingin bangun dinasti. Itu bukan nepotisme, karena nepotisme itu walaupun Oke. dibantah, kalau paman mengasuh ponakannya itu Aha. nepotisme. Oke. Kalau ponakan mengasuh paman itu bukan nepotisme. Oh, apa tuh? Kan sebetulnya kan di dalam logika Oh iya, iya. para pembela Jokowi, ya kan nepotisme artinya pamannya mengasuh ponakannya. Tapi Ya, ini kan nephew Bobi ya. kan Iya, ya, ponakan yang ya, mengasuh pamannya. ya, ya, Terbalik ya. jadi. Jadi Ya, bukan ya. nepotisme, potinesmo. Potinesmo. Oke, tapi saya kira ini Anda meskipun bercanda-bercanda, ini kan soal yang sangat serius ya, begitu mesti ke balik-balik itu bukannya lebih parah sekarang itu kan artinya. Jadi orang udah nggak peduli itu. Jadi kalau kita bilang yang ada nepotisme, ya oke, nggak ada nepotisme itu ya silakan lanjutkan aja. Jadi sebetulnya kita ajukan aja terus tesis bahwa silakan Pak Jokowi itu lanjutkan aja ambisimu. Toh ada sesuatu yang akan menangkal Anda itu, ya hukum alam. Kan kita selalu melihat bahwa memang kalau belum maksimal itu nggak ada gunanya juga sebenarnya kita kritik-kritik kan. Jadi satu waktu nanti misalnya Ibu Iriana akan diminta misalnya untuk jadi wakil bupati di mana yang bupatinya adalah masih ponakan dari Ibu Iriana sendiri, kira-kira begitu. Dan Pak Jokowi mungkin dalam 2 minggu ini udah berpikir untuk jadi bupati di Sleman karena mantunya akan nyalek dari situ tuh. Jadi betul-betul ini kegembiraan kita melihat kedunguan. Ini belum pernah saya bergembira menyaksikan kedunguan istana. Saya kira oke, ini logika Anda makin menarik ini ya karena orang sekarang sedang ngomel-ngomelan, Anda ngomel-ngomel ternyata uring-uringan, Anda ternyata malah bisa ketawa gitu ya. Ini kesempatan untuk mengolok-olok politik kan sekarang justru kan. Kan kemarin kita serius, tapi kemudian kita tahu ya udah itu artinya IQ nasional kita memang nggak nyampe untuk membaca demokrasi. Lambung politik kita itu tidak sanggup untuk mengunyah buah kebebasan. Jadi itu semua, dan semua ini akan ditempelkan pada Pak Jokowi dan tidak akan pada Pak Prabowo seharusnya. Kalau Prabowo itu ambil Gibran, tetapi Pak Prabowo juga akan mendapat stempel yang sama karena kata Pak Prabowo dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi. Jadi kita tidak lihat Pak Jokowi tumbuh sebagai kader Gerindra, dia ternyata kader Jokowi. Kan itu kesimpulannya begitu kan. Jadi buruk juga buat pelajaran demokrasi kalau kita sekedar mengabdi dan menunggu direstui oleh seseorang yang lebih berkuasa dari kita, bukan kita membangun partai secara lebih sempurna. Nah itu mungkin yang menjelaskan kenapa Prabowo dapat suara yang banyak karena direstui oleh Jokowi, tetapi kenapa Gerindra tidak kan mesti itu harus cukup paralel kan. Jadi banyak juga orang yang merasa ya memang nggak perlu lagi memilih Gerindra karena demi apapun Prabowo sudah mengucapkan bahwa dia memang hanya ingin melanjutkan Pak Jokowi.
Jadi nggak penting Gerindra, yang penting adalah restu Jokowi. Jadi kita mulai melihat bahwa fungsi partai akhirnya cuman untuk dapat tiket aja tuh, bukan untuk membesarkan kader. Ya, ya. Nah, ini menarik ya, karena kan ternyata Pak CEO Apple tuh Tim Cook itu kan bertemu dengan Pak Prabowo kemarin, dan itu didampingi oleh Menteri Penerangan ya, Budi Aris Setiadi, yang kita tahu dia adalah Jokower. Dia menyatakan bahwa dalam perbincangan itu Tim Cook itu menyampaikan pada Pak Prabowo dia sangat kaget karena Pak Prabowo menang bisa begitu sangat besar, lebih dari 50 juta. Sementara kalau di Amerika, kata dia itu biasanya selisih kalau Pilpres itu ya paling selisih 1-2% lah begitu. Saya kira mungkin Budi Ari nggak paham kalau ini disatir gitu ya, bahasanya bahwa gua tahu kok apa yang terjadi kan gitu. Jadi, dan dia basa-basinya dia menyampaikan semacam itu gitu. Ya memang itu olok-olok para diplomat asing juga begitu, dan saya banyak dalam ini bertemu dengan diplomat asing, dengan analis asing yang menganggap bahwa ini keajaibannya demokrasi ternyata ada ajaib-ajaibnya juga tuh. Kenapa? Ya karena tadi itu bahwa seseorang ditempelkan pada Prabowo dan tiba-tiba jumlah Prabowo itu melejit kan. Jadi orang anggap bahwa ada vitamin yang namanya Gibran, kira-kira begitu tuh. Dan kita mencari ini vitamin jenis apa? Ternyata itu vitamin nepotisme, sebetulnya begitu ya jawabannya kan. Jadi kehadiran wacana asing itu justru yang membuat kita ya malu, tapi artinya ketawa sendiri itu. Dan itu yang juga terjadi olok-olok dari CEO dari Apple itu yang menganggap bahwa ini betul-betul suatu keajaiban, dan memang landslide itu nggak pernah terjadi di dalam sistem demokrasi karena selalu ada balancing gitu kan. Betul. Di dalam negara demokrasi yang udah matang nggak ada yang menang mutlak, selalu ada pihak yang bersaing 2-3% kemudian jadi oposisi. Nah, pelajaran itu tidak terjadi di Indonesia. Ya, saya kira tapi penting seperti yang Anda sampaikan bahwa supaya kita tetap bisa menertawakan diri sendiri ya, karena saya kira indikator orang yang sehat itu secara kejiwaan, akalnya masih sehat kalau dia bisa menertawakan diri sendiri gitu. Jadi mari kita tertawa mulai saat ini. Ya, sempatkan diri untuk berpikir supaya kalau kita gagal berpikir, kita bisa atasi itu dengan tertawa tuh. Jadi kesempurnaan bermasyarakat kalau kita bisa imbangkan antara satire dan komedi, kira-kira itu. Ya, ya. Tapi saya kira Anda bisa ketawa lepas itu karena Anda berada di Sumatera Barat, dan kita tahu Sumatera Barat kan orangnya berpikir merdeka dan bukan bagian dari kedunguan yang terjadi kemarin pada pemilu dan pilpres kemarin gitu. Ya, karena saya lagi menjauh dari Jakarta, lagi dengan teman-teman yang juga berupaya untuk menilai secara lebih kritis kekuasaan tuh. Jadi politik di Sumatera Barat itu selalu paradoks tuh. Dia selalu mengambil sikap antipati terhadap kekuasaan. Karena bagaimanapun juga Sumatera Barat lagi dijajah oleh semacam nepotisme itu. Jadi lengkaplah pengetahuan kita bahwa menularnya nepotisme itu justru dialirkan melalui partai politik. Jadi partai-partai politik ini sebetulnya adalah penular nepotisme tuh. Nah, itu yang paling buruk dalam demokrasi kita. Ada partai politik, tapi partai hanya sekedar penyalur nepotisme. Oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Yes. Salam akal sehat. Yes.